Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nita Nur Fitriani, kemudian ada Siti Aminah dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, akan membawakan materi tentang Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya suatu produk atau jasa dengan cara mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan dalam proses produksi. Menurut Cooper dan Kalpan, sistem ABC menghitung biaya aktivitas individu dan menetapkan biaya ke objek biaya seperti produk dan layanan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan setiap produk atau layanan. Dalam metode tradisional, biaya sering dibagi secara merata berdasarkan jumlah unit yang diproduksi atau jam kerja mesin. Namun metode ini kurang akurat, terutama jika produk yang dihasilkan memiliki tingkat kerumitan dan kebutuhan sumber daya yang berbeda. ABC memperbaiki hal tersebut dengan mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi, menghitung biaya dari setiap aktivitas tersebut, dan membebankan biaya tersebut kepada produk atau jasa berdasarkan tingkat penggunaannya. Tujuan Activity-Based Costing yang pertama, memperhitungkan biaya ABC dapat membantu mengalokasikan biaya overhead secara lebih tepat ke produk atau layanan berdasarkan penggunaan aktivitas yang relevan. Yang kedua, dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang strategis berdasarkan informasi biaya yang lebih akurat terkait harga produk, lini produk mana yang menguntungkan, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, ABC memberikan wawasan tentang efisiensi aktivitas yang dapat digunakan untuk menetapkan target kinerja dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, dengan memecah biaya menjadi unit aktivitas yang spesifik, ABC mempermudah mengidentifikasi komponen biaya yang sebelumnya tersembunyi dalam alokasi overhead tradisional. Activity-based costing memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada aktivitas, merupakan pekerjaan atau tugas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya pemasangan komponen, inspeksi kualitas, atau pengemasan produk. Yang kedua ada cost pool atau kelompok biaya, merupakan kumpulan biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu. Misalnya, semua biaya yang berhubungan dengan aktivitas inspeksi kualitas atau tenaga kerja, peralatan, material dimasukkan ke dalam satu kelompok biaya. Yang ketiga ada cost driver atau pemicu biaya, merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya pada suatu aktivitas. Contohnya jumlah unit produksi, jumlah jam mesin, atau jumlah pesanan pelanggan. Cost driver digunakan untuk mengalokasikan biaya dalam cost pool ke produk atau jasa secara akurat. Yang keempat ada resource atau sumber daya, merupakan input yang digunakan oleh aktivitas seperti tenaga kerja, bahan baku, energi, atau fasilitas. Biaya sumber daya ini dialokasikan ke aktivitas melalui cost pool. Langkah-langkah activity-based costing. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Mengklasifikasikan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi seperti pembelian, penerimaan barang, dan penjualan. Kedua, pengasosiasian biaya. Menghubungkan biaya yang dikeluarkan dengan setiap aktivitas yang telah diidentifikasikan. 3. Menentukan cost driver. Memilih cost driver yang tepat untuk setiap aktivitas yang akan digunakan untuk membebankan biaya pada produk. 4. Pengelompokan biaya homogen. Mengelompokkan biaya berdasarkan kesamaan aktivitas yang logis dan dapat dijelaskan oleh satu cost driver. 5. Penentuan tarif kelompok. Menghitung tarif biaya overhead untuk setiap kelompok aktivitas dengan membagi total biaya overhead dengan dasar pengukur aktivitas. Perbedaan perhitungan activity-based costing dan tradisional.
Yang pertama, aspek dasar alokasi biaya. Untuk cara activity based costingnya menggunakan aktivitas dan cost driver sebagai dasar. Kalau menggunakan metode tradisional, menggunakan volume produksi atau jam kerja langsung. Yang kedua, akurasi biaya. Lebih akurat karena memperhitungkan kompleksitas. Tradisionalnya kurang akurat untuk produk dengan variasi tinggi. Yang ketiga, klasifikasi biaya. Biaya diklasifikasikan berdasarkan aktivitas. Untuk metode tradisionalnya, biaya overhead digabung dalam satu kelompok besar. Yang keempat, cocok untuk perusahaan dengan proses kompleks dan produk bervariasi. Sedangkan untuk tradisionalnya perusahaan dengan proses sederhana. Yang terakhir, biaya implementasi relatif tinggi karena membutuhkan data detail. Untuk tradisionalnya lebih murah dan sederhana. Kelebihan activity based costing ada 10. Yang pertama, activity based costing membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang berkualitas dan memahami sifat dari setiap aktivitas. Kedua, membantu untuk fokus pada aktivitas penambah nilai dan menghilangkan aktivitas yang bukan penambah nilai. 3. Membantu meminimalkan biaya dengan menawarkan informasi tentang berbagai peluang yang dapat mengurangi biaya secara signifikan. 4. Membantu memahami hubungan antara biaya dan penyebab. Dengan demikian, dapat secara efisien mengalokasikan biaya manufaktur yang realitas untuk produk tertentu dalam suatu organisasi. 5. Mengalokasikan biaya overhead manufaktur ke proses dan produk yang menggunakan aktivitas secara akurat. 6. Membantu mengalokasikan biaya ke produk dengan benar dan ini menghasilkan kebijakan penetapan harga yang layak. 7. Membantu menentukan margin laba produk secara tepat. 8. Dapat membandingkan biaya setiap aktivitas dan dengan demikian menemukan aktivitas-aktivitas yang perlu diperbaiki atau dihilangkan. 9. Memberikan informasi biaya yang akurat. Inilah sebabnya mengapa manajemen dapat dengan mudah mengadopsi metode peningkatan produktivitas seperti BPR atau Business Process Reengineering dan TQM atau Total Quality Management. Yang terakhir, 10. Ini membantu manajemen untuk memperbaiki harga transfer sehingga tidak ada masalah saat mentransfer produk jadi dari satu departemen ke departemen lainnya. Kelemahan activity based costing ada 10. Yang pertama, tidak terlalu cocok untuk organisasi kecil. 2. Laporan dari aktivitas berbasis biaya tidak dapat digunakan untuk pelaporan eksternal. 3. Tidak dapat diterapkan jika perusahaan hanya memproduksi satu atau sedikit produk. 4. Data yang dihasilkan oleh aktivitas berbasis biaya dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan standar kinerja manajerial yang telah ditetapkan sebelum dengan metode biaya tradisional. 5. Tidak dapat digunakan untuk menyiapkan laporan laba bulanan. 6. Sulit untuk menetapkan aktivitas berbasis biaya di semua fasilitas dan lini produk. 7. Tidak mudah untuk mengimplementasikan sistem aktivitas based costing karena berbagai kesulitan seperti pemilihan cost drive, tarif cost drive yang bervariasi, dan penugasan biaya-biaya tipikal. 8. Tidak ada gunanya jika perusahaan memiliki overhead yang kecil. 9. Merupakan proses yang memakan waktu dan rumit karena metode ini melibatkan pengumpulan dan persiapan data. 10. Dianggap mahal karena membutuhkan biaya lebih untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi.